Uh, by the way, ini kita review santai ya guys, bukan mereview senjatanya secara komprehensif dan lengkap. Kalau kalian mau lihat di antara senjata-senjata ini, nanti gue tulis nama-namanya di bawah, kalian bisa lihat. Pasti banyak reviewer Nerf yang jago-jago di sana yang tes akurasi, tes jarak tembak, tes FPS gitu kan. Kalau Nerf kalau nggak salah tuh yang gue punya ini sekitar 70-71 FPS. Nah, tahun lalu ini baru keluar nih 100 FPS. Gila, gue pas lihat gila keren banget ya. Bening, kelihatan semuanya. Gue tembak perutnya sedikit, nggak sesakit itu ini. Ada kaget ya? Nah, ini kita naik ke 100 FPS dan pas gue lihat ini, wah gila, keren banget. Tapi harganya waktu itu 1 juta, gue mikir. Dan gue belum yang kayak kebawa banget dengan foam dart ini gitu kan. Terus gue mikir, X-Shot gitu kan. Enggak deh, gitu. Enggak dulu deh. Gitu, tunggu diskon, asik. Dua 2024 kita main ke toy store, tiba-tiba ada Nerf blaster atau foam blaster yang mencuri pandangan gue. Suka nggak sih? Mencuri hati, mencuri pandangan, pokoknya membuat gue melihat, yaitu ini, X-Shot long shot. Wah, pas gue lihat, gila, ini keren banget. By the way guys, ini belakangnya udah gua ganti sama red dot ya. Ini bisa dibeli Tokped, murah, lebih keren aja pas kita nyalain gitu. Ada lampu hijaunya gitu, kita tinggal pasin ke depan atau kita bisa taruh di tengah dan tinggal nembak. Gue suka aja gayanya seperti ini. Nah, terus gua lihat dia kalau nggak salah tuh sampai 130 FPS. Nah, mungkin karena gue udah dewasa dan ponakan-ponakan gue ekstrim, gue butuh sesuatu yang lebih gitu loh. Dan ini termasuk yang pro, walaupun semuanya bisa di-upgrade gitu, banyak orang jago upgrade di sana. Tapi ini memang dibuat untuk di-upgrade gitu. Jadi upgradable banget, kita bisa ganti springnya, kita bisa ganti macam-macam lah, barrelnya bisa kita panjangin gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa gue pas ngeliat ini, jujur gue jatuh cinta guys. Gue yang kayak, wah, keren banget. Jadi oke, sedikit fitur. Pertama, dia bisa pakai yang tempat magazine ukuran biasa, ya kan. Dia isi 15. Udah kayak gitu, dia bisa pakai yang kecil juga karena ada adaptornya, isi 15. Kenapa ada yang kecil, kenapa yang besar? Sepengetahuan gue yang kecil ini jauh lebih tepat, lebih presisi, terbangnya lebih akurat gitu. Jadi banyak orang-orang yang untuk kompetisi atau main pasti pakai yang kecil. Nah, ini isi 15. Jadi kita bisa bawa 2 mag gitu kan. Bisa bawa this and this, atau kalau kita mau main kecil semua ya kita beli extra mag yang buat short atau half darts gitu kan. Gue sih suka gayanya dengan yang half darts, kayak lebih sangar gitu. Terus depannya juga ada muzzle, dan ini nggak tahu namanya apa, bisa dicopot juga. Kalau kita mau CQB atau close quarter battle yang lebih dekat, mungkin nggak mau keganggu, kita bisa begini biar ngumpet-ngumpet lebih enak. Stok belakangnya juga bisa pendek, panjang, lumayan lah gitu. Maksudnya kalau senapan sekecil ini
atau apa blasters kecil ini ya sebenarnya kita pegang aja seringan ini kita pegang dan tembak aja. Tapi ada kalanya kita lagi mau sniping, kita mau lebih atau kita lagi mau sniping satu titik. Nah, lebih enak buat kita tahan dan pegang, nunggu. Kadang gua kalau lagi perang gitu nunggu palanya Prabu gitu. Mana nih? Ayo keluar lo. Tak! 3 kali headshot kemarin kan? Gua kasih klipnya nih guys. 3 kali headshot. Dar. Bicara bibir mulu nih orang. Bukan. Tuh kan, Wah. Udah kelihatan kena kacamata sama kena jidat. Najidat. Harus ngomong dong kawan. Iya. Dar. Enak nggak pakai ini? Enak ya? Berasa ya? Maksudnya kayak nggak sesakit itu. Mungkin karena itu dewasa, buat anak kecil sih gue saranin gini. Oke, ini masalah safety gue kasih tau dulu. Saran gue bermain nerf apapun, blaster apapun, even yang lebih lemah gitu ya, tetap pakai kacamata. Karena kalau kena mata takutnya tetap bisa cedera gitu. Untuk yang ini sih memang dia lebih meredam ya. Tuh kalian bisa lihat tuh. Jadi kalau kalian ketembak twing. Tapi ini kena mata pun jangan salah ini sakit. Apalagi kalau kita kena half dart seperti ini nih. Nah, nih. Ini guys lebih keras. Jadi kalau kita kena ini tuh dia karetnya itu bisa bikin kulit aja kalau jarak 3 meter tuh sampai bentol. Apalagi kalau kena mata. Jadi untuk safety selalu pakai kacamata. Nah, kita kembali lagi ke si X-Shot long shot ini. Wah, pas gue lihat, gue langsung nggak bisa tidur. Nggak sih kayak gitu sih, cuman gue kepikiran, wah pengen banget punya itu. Tapi sayangnya satu hal menurut gue. Ini kalau di negara asalnya, negara di mana dia dibuat, harganya $30, kurang lebih 450.000. Makanya ini menjadi favorit banget. Banyak yang bilang reviewer luar, wah kita nggak bisa ngalahin nih sebagus ini dengan harga $30 gitu. Cuman di sini guys masuk 1 jutaan dan gue beli ini, mami nggak tahu 1,2 juta. Kalau mami tahu ngapain? Pasti kayak gitu. Yang namanya kadang itu ya seorang wanita atau cewek itu ya kepentingan mereka itu beda sama kita laki-laki yang boys will be boys. We love toys. Kita suka banget toys gitu. Jadi ya udah gue bilang sama mami. Gue nggak bilang apa-apa sih, poinnya mami nggak tahu gitu. Nah tapi gue pikir wah gue harus punya ini nih, ini keren banget nih. Oke, tadi fitur tambahan dari ini di sini nih ada buat mag release. Nah ya, jadi kalau kita klik ini, ada mag release lumayan. Terus dia ada fitur lock. Kalau kita tekan dia ngelock. Tuh, kalau kita tekan dia ngelock. Nah. Terus dia pump action dan itu yang gue bilang itu powernya lumayan. Nah kemarin pas gue main sama ponakan gue pakai ini gitu kan, mereka kena hit langsung klak der hit gitu ngaku. Gue berusaha fun, jadi apapun senjata mereka banyak yang pakai ultra. Kalau gue kena, wah keren nih hit gitu gue bilang. Tapi ya kadang ada orang-orang yang kalau nggak berasa ya gas terus. Apalagi kan anak-anak kan masih kecil, ambisinya masih besar banget gitu, pengen menang. Nah pakai ini mereka agak sedikit mikir 2 kali, kalau nggak hit ditembak lagi gitu. Tapi mereka fun dan seru banget sih. Mereka pada nanya ini belinya di mana, berapa gitu kan. Nah jadi ini X-Shot long shot. Gue mau kasih lihat sedikit tembak.
Satu dia pump action. Oh masih lock, sorry guys. Yap. Mungkin kedengeran suaranya aja. Yang gue suka dia ada namanya slam fire. Jadi kita pegang triggernya, kita bisa. Nah, jadi kalau kita lagi mau nembak kan, kalau daripada kita klek-klek bang, klek-klek bang, kita bisa langsung pum 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 pum. Misalnya kita lagi mau nge-spray lah istilahnya, semi auto yang lebih cepat apapun itu. Nah, tapi ini ingat ya, ini gue pakai punyanya yang nanti sebentar lagi bakal gue kasih lihat. Jadi ini menurut gue, kalau bukan karena price-nya, ini gun of the year sih. Ngebayangin ini harganya, harga di Amerika yaitu sekitar 450 sampai 500 ribu. Dengan power seperti itu, upgradable, dipegangnya enak, feel-nya juga ya bukan bahan plastik atau ABS yang high quality grade banget. Mana mungkin sih dengan harga seperti itu gitu. Tapi maksudnya kayak dipegang tuh enak gitu. Kosong. Nah, dipegang tuh enak gitu dan oke banget lah stylenya. Gue suka banget dengan skinnya yang setiap ngeliat itu kayak banyak banget ya detail gitu. Banyak banget detail-detail kecil yang bikin seru gitu. Alright, jadi itu X-Shot long shot. Nah, gue main sama Gias, main sama ponakan-ponakan. Freya gue kasih pinjam punya gue. Tiba-tiba gue duduk di sini malam-malam terus Freya ngomong gini, Uncle Bima, don't you wanna buy another gun? Hah? What, another gun gitu kan? Kita semua udah punya gitu kan? And then she's like, yeah, maybe for Zaki or Baba gitu kan, ponakan gue. Oh, maybe for Gias, maybe for you. Terus gue udah tahu nih, ini anak kayaknya mulai seneng nih, jiwa-jiwa perangnya ada gitu kan. Dan dia pengen punya. So gue bilang sama dia, kamu mau pengen punya? Iya gitu. Yuk kita cari. Akhirnya tuh kita searching, kita lihat top 3. Salah satunya adalah ini. Top 3 tahun 2023 atau tahun ini, top 3 2023 yang harganya oke lah. Ada ini, harga yang paling murah ini. Terus udah kayak gitu ada apa Orion, tadi gue tulis di sini. Cuman gue cari itu keren banget kayak senjata Star Trek gitu. Harganya pasti lumayan lah gitu kan, di atas sekitar mungkin 2 jutaan kali ya. Tapi itu nggak dijual di sini. Tiba-tiba top 3 ada Nexus Pro. Nah, Nexus Pro itu 1 jutaan ke atas juga. Tiba-tiba gue ngeliat lagi ada sale dan dijual seharga 750 ribu. Kalau yang tadi 130 fps, ini 150-an fps. Jadi fps juga kadang tergantung dari jenis peluru yang kita pakai ya guys. Ini kalau kita pakai peluru yang 1 gram lebih berat dibanding aslinya, bisa nyampe 150. Tapi out of the box kita 130. Oke, nah tiba-tiba gue ngeliat ini. Wow, ini keren banget sih. Jadi ini salah satu favorit, tapi tetap lebih favorit ini. Tapi harganya di 750 ribu, bikin mikir. FPS lebih tinggi, gitu kan. Nah, menurut gue secara build ya, secara quality dari rasa gue ini lebih tinggi. Akan tetapi dikarenakan stok belakangnya bergerak-gerak, agak sedikit bikin kita ngerasa kayak, kok ini kayak mau rusak ya gitu. Iya kan? Prabu kemarin pegang kayak mau remuk kata dia kayak gitu kan. Nah terus padahal ini harusnya lebih kuat. Udah kayak gitu, nah yang gua nggak suka, langsung kayak nggak suka dulu deh, adalah bawaan iron sight-nya. Depan belakang udah gue copot guys. Sorry banget kalau kalian mau ngeliat seperti apa, mungkin kalian bisa cek ya. Yang penting kalian tahu ada senjata ini gitu kan. Kalian bisa cek karena iron sight depannya biasa, belakangnya itu yang old school, yang di klek-klek-klek ke atas terus dia kayak tinggi, yang mana aduh kayaknya kalau main jatuh patah gitu kan. Nah, terus punya Freya aja copot karena dia loose banget. Yang gua nggak suka adalah, nah, jadi kalau senjata ini kita mau kokang, dari depan tuh udah langsung ada
resistensi gitu, ada tahanan. Jadi kita ngerasa dari depan udah mulai nih kena springnya. Nah kalau yang ini itu ada kekosongan, jadi ini suka bikin agak bingung kayak ini gue udah belum ya. Nah kita harus terbiasa, sedangkan dia itu baru mulai kokang dari sekitar 30% menuju terakhir belakang. Nah tapi kan kekosongannya itu yang bikin agak sedikit ragu gitu. Jadi di sini kosong, terus agak kenceng, baru nembak. Nah menurut gue ini sistem yang sorry to say agak sedikit faulty. Kalau menurut gue pribadi ya gitu. Makanya Prabu main pas perang sama gue ada kala dia nembak sekali keluar 2-3 peluru. Jadi ke kokang dia nggak yakin, mungkin dia tarik lagi atau gimana, gue nggak ngerti lah. Pokoknya dia emang agak-agak unik anaknya. Ya Prabu. Nah itu salah satu yang gue kurang suka. Nilai plusnya FPS-nya tinggi. Kita mau upgrade atau ganti spring, tinggal buka satu skru di belakang. Dan gue ngeliat ada orang yang dia skrunya nggak dipasang lagi juga selama dia udah taruh ini, aman-aman aja. Tinggal diputer, copot, springnya keluar, kita ganti spring lebih kenceng, bisa 200-250 fps tergantung. Nah, gue juga berharap harus ini nih lebih tight fit gitu, jadi nggak yang kayak buat ngamen. Oh, akan baru lagi. Ini. Astagfirullahaladzim. Nah tapi ya gitulah gitu. Cuman terlepas dari itu, menurut gue ini salah satu, ya ini top 3 sih. Banyak orang yang bilang ini salah satu the best dan lebih murah dari yang tadi. Secara akurasi, gue udah coba dua-duanya. Gue nggak ada contoh, tapi fix gue ngerasa ini lebih konsisten dan lebih akurat. Entah karena mungkin barrelnya lebih panjang atau mungkin kualitas barrel lebih bagus, gue nggak tahu. Cuman gue kemarin perang pakai ini, gila. Itu sampai sering banget headshot. Di jarak 10 meter sering banget gue headshot. Paling pakai feeling doang, klek klek, boom, headshot gitu kan. Terus gue ngincer apa, kena. Pas ini gue ingat banget gue nembak, klek klek pakai peluru yang sama. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, baru yang ketiganya kena gitu. Nah itu entah kenapa guys gitu. Jadi ini adalah Nexus Pro, salah satu favorit gue juga di harga 750.000 gitu kan. Kalian bisa search di Tokped gitu kan. Tapi so far main gue adalah ini. Mengenai mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, ya itu relatif ya, tergantung masing-masing user. Kalau gue bisa bilang sih mungkin Nerf jatuhnya yang lebih aman gitu. Jadi buat anak-anak main, FPS-nya nggak terlalu tinggi gitu kan. Misalnya amit-amit mereka lupa pakai kacamata terus ketembak ya mungkin merah. X-Shooting ini yang Pro, kalau buat gue, wah favorit banget. Favorit banget dengan FPS-nya apa segala macam, tapi memang buat anak kecil berasa gitu. Kecuali kita main di jarak tertentu, tapi kalau deket nih, misalnya Prabu nih ya, beda kan, kosong Prab, kosong. Tapi nggak boleh, memang nggak boleh kita pernah mengarahkan walaupun kita yakin kosong, nggak ada peluru. Kita harus selalu anggap di senjata kita tuh ada peluru, di unit kita tuh ada peluru, di foam blaster kita ada peluru. Jadi walaupun kita ngarah ke orang, jangan pernah kita arahin dan tetap fingernya out of the trigger gitu kan. Karena
kita mikir worst case scenario-nya, terburuk ya, kita lagi mikir nggak ada peluru, kita mikir nggak dikokang, kita ngarahin ke muka orang, tiba-tiba ketekan ceter, kena mata lumayan. Jadi kalau ini kena mata gue yakin akan buta enggak, tapi pasti sakit banget dan pasti akan merah tuh mata. Karena gue ditembak ini, punggung gue jarak deket itu langsung bentol dan merah. Nanti gue insert fotonya di sini, jarak 3 meter, gue kasih lihat seperti apa hasilnya, gitu kan. Nah, jadi kurang lebih itu yang mau gue share hari ini. Kenapa sih gue tiba-tiba pengen main lagi? Karena gue dulu suka banget main airsoft, sekarang mau main airsoft kayak bingung di mana. Masih ada sih beberapa tempat, dan kadang dengan airsoft itu ya pelurunya, kita ibaratnya kita beli peluru, ya pelurunya kebuang, gitu kan. Tapi dengan ini ya peluru tinggal kita angkat-angkatin lagi selama peluru itu nggak rusak, dan kita bisa main kayak lagi ngumpul di rumah ini, yuk kita main yuk perang. Wah, kemarin gue main di rumah ponakan gue, seru banget kita perang. Bahkan di sini aja kalian lihat tadi videonya kan, main sama Prabowo aja seru ya Prab ya. Dia sampai ngomong gini, ih seru juga ya mas, awalnya kayak bingung gitu, apaan sih ini gitu. Ih seru juga ya mas, iya, dan ini olahraga gitu kan, segala sesuatu yang positif yang membuat kita lebih sehat, lebih happy, ya itu bagus gitu kan. Klak 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 gitu. Mami lucu aja yang kayak, aduh kayaknya kok nggak habis-habis gitu ya hobi gue ya, dari airsoft, RC, terus udah kayak gitu, helm-helm, mau macem-macem lah gitu kan, main sepeda, Vespa. Pokoknya ya namanya laki-laki guys, lebih baik banyak hobi yang positif dibanding hobi yang negatif. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau setuju, komen di bawah. Oke guys, itu review gue untuk beberapa foam blaster yang gue punya. Tolong komen di bawah dong, sharing-sharing info ke gue gitu. Ada nggak sih tempat kita bermain Nerf? Gue pun nggak tahu, karena gue biasa main di rumah. Kalau ada please share. Terus komen di bawah, di antara koleksi gue ini mana yang kalian paling suka, dan brand apa yang kalian suka. Apakah kalian prefer Nerf atau X-Shot atau Nexus Pro, atau mungkin ada yang kalian rekomendasi, Kabims coba deh lihat ini keren banget, gokil banget gitu. Nanti gue akan coba lihat. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody.